Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini kita akan belajar mengenai progresif dan non-progresif. Kemarin kita kan sudah belajar mengenai apa saja itu kosakata apa saja yang tidak bisa diprogresifkan atau tidak bisa dikontinuuskan. Nah, hari ini masih seputar dengan progresif ataupun continuous, yaitu tentang beberapa kata yang bisa diprogresifkan, bisa dikontinuuskan, ataupun tidak bisa dikontinuuskan. Dalam satu kata itu ada yang bisa dikontinuuskan, ada juga yang tidak bisa, begitu. Yaitu kata apa saja? Di sini, ada bagannya ataupun listnya, yaitu di sini ada verbnya berupa taste, smell, feel, weigh, appear, look, think, have, see sama be. Kemudian di sini ada kolom progresif dan di sini ada kolom non progresif atau yang tidak bisa dikontinuuskan. Progresif means continuous ya. Kemudian untuk yang progresif ini digunakan jika ada kata taste yang mana karakternya itu MV, maka maknanya menjadi mencicipi, maka dia bisa diprogresifkan. Di sini untuk bagian yang bisa diprogresifkan. Di sini adalah kolom yang mana dia bisa diprogresifkan dengan syarat dan kondisi tertentu. Syarat dan kondisinya yaitu apa? Yaitu jika karakternya adalah ini dan maknanya adalah ini, maka dia bisa dikontinuuskan. Sedangkan jika dia karakternya ini dan maknanya ini, maka dia tidak bisa dikontinuuskan. Oke, dimulai dari kosakata pertama yaitu taste. Jika karakternya MV, yang mana maknanya mencicipi. Jika karakternya MV, maka maknanya adalah mencicipi, bukan terasa ataupun sejenisnya. Namun, jika karakternya adalah LV, maka artinya menjadi terasa. Kalau dia karakternya LV dan artinya terasa, maka dia tidak dapat dikontinuuskan. Selanjutnya ada kata smell. Jika karakternya MV, maka artinya menjadi mengendus ataupun kayak semacam mencium gitu, mencium tapi pakai hidung gitu, membaui gitu. Nah, itu maka dia bisa dikontinuuskan. Nah, cara membedakan apakah dia ini MV ataupun LV, maka kita lihat dari setelahnya aja, setelahnya MV. Kalau kalian masih ingat dengan rumus MV ataupun LV, maka kalian dapat dengan mudah mengidentifikasi dia ini termasuk karakternya apa gitu, gampang. Untuk yang masih belum tahu mengenai MV ataupun LV, bisa cek di video di atas. Nanti ada muncul iCard-nya. Nah, itu kalian klik biar nggak bingung gitu dengan penjelasan kali ini. Selanjutnya, jika karakternya LV, maka artinya menjadi baunya. Dan ini tidak dapat dikontinuuskan. Selanjutnya, ada kosakata feel. Jika karakternya MV, maka artinya menjadi meraba. Selanjutnya, ada kosakata feel. Jika karakternya MV, maka artinya menjadi meraba. Jika karakternya MV, maka setelahnya MV adalah direct object ataupun objek langsung. Sedangkan jika karakternya LV, maka setelahnya bertemu dengan CS. Karena LV ini dia nggak ada objeknya, maka dia ketemunya dengan complement subject gitu. Complement subject nanti dapat berupa apa saja, nanti tergantung golongannya ataupun tergantung di depannya nanti apa gitu. Lanjut,
Untuk fill, jika karakter V maka artinya menjadi meraba, dia dapat diprogresifkan, dapat dikontinueskan. Sedangkan jika dia karakternya LV atau linking verb, maka dia artinya menjadi merasa dan di sini nggak bisa diprogresifkan. Selanjutnya ada way. Di sini jika karakternya MV, maka artinya menjadi menimbang. Di sini dia dapat dikontinueskan. Sedangkan jika karakternya adalah LV atau linking verb, maka artinya menjadi beratnya. Di sini dia tidak dapat dikontinueskan. Nah, jika appear ini karakternya NLV, maka artinya tampil, maka dia dapat diprogresifkan atau dapat dikontinueskan. Sedangkan jika dia karakternya LV, maka artinya menjadi tampak. Di sini tidak dapat dikontinueskan. Selanjutnya ada kata look. Look di sini jika karakternya MV, phrasal verb ataupun phrasal verb adalah verb yang bersandingan dengan preposisi gitu. Seperti contoh look for, look to, look in gitu. Itu kan for, in, to itu kan semuanya berupa preposition. Nah, di mana ada verb dan preposition gabungan dari keduanya, maka itu dinamakan phrasal verb gitu. Jika look ini karakternya MV phrasal verb, maka artinya menjadi merawat ataupun mencari. Pokoknya artinya selain melihat gitu. Maka di sini dia dapat diprogresifkan. Sedangkan jika karakternya adalah LV, yang mana setelahnya itu ketemu dengan CS, maka maknanya menjadi terlihat gitu. Di sini dia tidak dapat dikontinueskan. Selanjutnya ada think. Jika karakternya adalah MV phrasal verb, berarti think ini nanti di-combine dengan preposition yang lain gitu. Mesti think for atau think to atau apalah sejenisnya. Maka maknanya menjadi memikirkan. Di sini dapat dikontinueskan. Sedangkan jika karakternya adalah LV, yang mana setelahnya adalah CS, maka maknanya menjadi berpikiran, kayak terbersit gitu aja, kayak nggak sengaja kepikiran gitu. Maka dia tidak dapat dikontinueskan. Selanjutnya ada have. Jika karakternya adalah MV, maka maknanya adalah selain memiliki. Contoh adalah having fun, maka dia dapat dikontinueskan. Contohnya having fun, having dinner, having breakfast gitu. Have a lunch gitu. Nah, itu kan artinya bukan memiliki, bukan memiliki kesenangan, bukan kayak gitu. Dia artinya pokoknya selain memiliki ya, apapun. Sedangkan jika dia berkarakter MV, maka artinya adalah memiliki. Gitu. Dan di sini dia tidak dapat diprogresifkan. Agak membingungkan untuk yang have ini karena keduanya sama-sama MV. Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kata setelahnya, kombinasi setelahnya. Apakah secara makna itu possible? Apakah secara makna itu memungkinkan untuk artinya itu memiliki ataupun selain dari memiliki? Jika artinya tidak possible untuk berarti memiliki, maka dia termasuk dalam golongan progresif atau bisa dikontinueskan. Nanti akan saya kasih contoh di belakang, jadi tolong disimak sampai akhir video ini. Selanjutnya ada kata si di sini. Jika karakternya MV, maka artinya menjenguk dan di sini bisa dikontinueskan jika artinya menjenguk gitu. Selanjutnya untuk yang tidak bisa dikontinueskan, jika karakternya adalah MV,
yang mana artinya itu melihat, tetapi melihatnya itu secara nggak sengaja gitu, bukan disengaja, kayak kayak apa ya, kayak sekilas doang gitu. Itu nggak bisa dikontinuuskan. Nah, untuk ke apa ya, kayak untuk keputusannya di sini kan karakternya sama nih, karakternya MV dan di sini juga MV. Maka jalan akhirnya adalah dilihat dari segi makna. Pokoknya makna itu adalah senjata terakhir, bukan senjata awal. Jika secara struktural dapat diutak-atik, dapat kayak make sense gitu untuk dipahami secara struktur, maka kita pakai metode struktural. Tetapi jika udah nggak ada jalan lagi, kayak contohnya si ini, dia kan dua-duanya udah sama-sama MV, maka jalan terakhir adalah dipahami secara makna, begitu. Jadi kalau memahami sebuah konteks atau teks dari bahasa Inggris itu nggak melulu harus, atau menganalisis sebuah teks bahasa Inggris itu tidak harus melulu melalui maknanya. Kita bisa mengerti berdasarkan strukturnya, terutama jika dalam mengerjakan TOEFL. Untuk mengerjakan TOEFL di sini nggak bisa kita itu main asal menebak makna, nggak bisa, karena TOEFL itu murni struktural, maksudnya mostly itu menggunakan struktural gitu, menggunakan metode struktural. Kemudian selanjutnya di sini ada B, jika karakternya LV, maka artinya menjadi pura-pura ataupun tumben gitu, tumben-tumbenan nih gitu. Maka dia dapat diprogresifkan atau dapat dikontinuuskan gitu. Jika B ini karakternya LV, maka dia tidak memiliki arti, dan di sini dia tidak bisa diprogresifkan gitu. Ini ada bintangnya yang bermakna di sini ada note ataupun apa ya, penjelasan lebih lanjut, yaitu jika B mau diprogresifkan menjadi being, maka syaratnya maka subjeknya harus berupa orang dan CS-nya berupa certain adjective. Apa itu certain adjective? Yaitu kosakata adjektif tertentu yang bisa digunakan jika ingin be-nya ini dikontinuuskan gitu. Kalau subjeknya bukan orang, maka nggak bisa dikontinuuskan, maka dia masuk dalam golongan ini LV, tapi yang tidak memiliki arti gitu. Begitu juga jika CS-nya tidak termasuk dalam certain adjective, tidak masuk dalam kosakata tidak masuk dalam kosakata adjektif tertentu, maka dia nggak bisa dikontinuuskan dan tidak memiliki arti. Berikut kosakata certain adjective adalah, di sini ada bad, careful, cruel, fair, foolish, funny, good, generous, illogical, impolite, irresponsible, kind, lazy, logical, loud, nice, noisy, patient, pleasant, polite, quiet, responsible, rude, serious, silly, unfair, unkind, sama unpleasant. Nah, ini adalah certain adjective ataupun kosakata adjektif tertentu untuk agar B-nya itu bisa dikontinuuskan gitu. Setelah penjelasan panjang lebar tadi, di sini kita langsung ke contohnya, yaitu ada Jenny would look after Lisa. Nah, kita kupas secara struktur. Coba kita analisis. Di sini Jenny sebagai subjeknya. Di sini Jenny sebagai subjeknya berupa noun, sedangkan would di sini adalah verb. Karena setelahnya would di sini masih ada verb, maka would karakternya adalah auxiliary atau bentuknya adalah auxiliary. Fungsinya di sini menjadi auxiliary.
Kemudian untuk yang look ini juga verb. Nah, karena setelahnya look ini sudah tidak ada verb lagi, maka dia menjadi ordinary. Disingkat menjadi ord. Selanjutnya, mengenai bentuknya, bentuk dari look ini adalah verb 1, sedangkan karakternya adalah, nah untuk yang karakter di sini akan ada look after Lisa. Coba kita artikan. Kira-kira artinya melihat ataupun yang selain melihat gitu. Jenny akan melihat setelah Lisa. Melihat setelah Lisa. Melihat apa di sini kan nggak kayak kurang pas gitu loh artinya. Akan melihat setelah Lisa. Melihat setelah Lisa itu apa maksudnya gitu. Nah, kemudian apakah kira-kira look di sini ada bentuk frasalnya? Kira-kira look sama after ini apakah ada kaitannya gitu? Apakah bisa dijadikan satu, di-combine gitu? Mari kita lihat di sini apakah kita mempunyai apakah dia di sini termasuk dalam kategori progresif dan non progresif. Karena look ini mau dirubah menjadi present continuous, maka apakah look ini memungkinkan untuk dirubah ke present continuous jika setelahnya ada after gitu. Coba kita lihat di bagan tadi. Look di sini jika dia MV phrasal verb, maka artinya adalah selain terlihat. Pokoknya bukan yang melihat ataupun terlihat. Artinya menjadi merawat ataupun mencari gitu. Nah, sedangkan jika dia karakternya LV, maka artinya adalah terlihat. Yang membedakan adalah jika MV maka ketemunya DO, sedangkan LV adalah ketemunya CS. Nah, mari kita lihat untuk look ini di sini apakah dia ketemu dengan apakah after ini dapat menjadi DO? Kan tidak bisa. Apakah after di sini dapat menjadi DO? Sedangkan yang bisa menjadi DO hanyalah dari keluarga noun. Apakah after ini adalah keluarga noun? Kan tidak, gitu. Maka bisa jadi look di sini adalah MV phrasal verb, yaitu MV. Ternyata look after artinya adalah merawat gitu, dan dia possible untuk dijadikan phrasal verb. Maka look di sini karakternya adalah MV phrasal verb MPHV. Nah, sedangkan Lisa ini menjadi DO-nya atau direct object berupa noun. Nah, begitu. Karena look after ini termasuk dalam MV phrasal verb yang mana dia dasarkan, maka dia bisa masuk dalam tenses present continuous. Coba kita tulis perubahannya. Di sini adalah Jenny rumus dari present continuous yaitu adalah is MR. Karena Jenny ini adalah nama orang, maka be yang digunakan adalah is, kemudian ordinary-nya adalah look, menjadi looking.
setelah itu after, kemudian Lisa. Nah, loh alah, maaf kalau dari tadi ternyata blur. Selanjutnya ada head Lisa, thought bad gitu. Dirubah ke future continuous negatif. Coba kita bedah secara struktur. Head di sini adalah verb. Apakah setelahnya head di sini ada apa ini? Apakah setelahnya head di sini ada apa namanya? Apakah setelahnya head di sini ada verb lain? Nah, ternyata ada, yaitu thought. Gitu. Walaupun antara head dan thought di sini ada kata Lisa, tetapi dia tetap dalam satu rangkaian verb. Karena apa? Karena setelahnya ini ada tanda tanya, yang mana tanda tanya itu dapat memberikan dampak inversi ataupun perputaran antara subjek dengan auxiliary gitu. Di video mengenai, sudah saya jelaskan di video mengenai kalimat serta pembagiannya. Nanti ada muncul di iCard-nya di sini di atas. Nah, di situ jika ada tanda tanya maka dia menjadikan sesuatu itu inversi, yaitu antara subjek dengan verb. Tetapi inversinya adalah antara auxiliary pertama dengan subjek doang gitu. Jika ada auxiliary 2, 3 gitu, ya tetap yang inversi cuma auxiliary pertama, ya seperti ini. Head ini aslinya kan ini head thought gitu, tetapi karena ada tanda tanya maka dia menjadi inversi. Maka Lisa ini, maka headnya ini di awal, kemudian Lisanya ada di tengah-tengah ini. Oke, lanjut. Head di sini adalah auxiliary, kemudian ada Lisa sebagai subjek. Selanjutnya ada thought, yang mana setelahnya thought ini sudah tidak ada kata kerja lagi, maka dia menjadi ordinary. Kemudian bentuknya adalah verb 3. Mengenai karakternya, coba kita lihat setelahnya thought ini apakah kata benda gitu. Apakah bad ini termasuk dari kata benda? Jika tidak, maka dia bukanlah MV, karena MV harus ketemu dengan benda ataupun objek gitu. Coba kita lihat di bagan. Thought ini verb pertamanya adalah think. Coba kita lihat di bagan. Apakah think termasuk dalam bagan ini? Ternyata iya, think di sini. Jika dia MV perasal verb, maka artinya memikirkan, sedangkan jika dia LV, maka artinya berpikiran. Jika MV bisa dikontinuskan, jika LV tidak bisa dikontinuskan. Jika MV, maka setelahnya adalah objek. Apakah bad ini adalah objek? Gitu. Apakah bad ini karakternya noun? Karena yang bisa menjadi objek cuma dari keluarga noun gitu. Jika tidak, maka dia termasuk dalam golongan LV, yang mana artinya berpikiran. Jika LV maka tidak bisa dikontinuskan gitu. Ternyata bad ini adalah ternyata setelah diselidiki, bad ini adalah adjektif. Maka jika dia adjektif, nggak mungkin dong dia menjadi objek, maka dia adalah CS. Yang memiliki CS hanyalah verb yang berkarakter LV. Jika think ini berkarakter LV, maka apakah dia bisa dikontinuskan? Tidak bisa. Itu. Karena tidak bisa dikontinuskan, maka harus mundur satu langkah,
yaitu menjadi simple future. Simple di sini ada tanda min, berarti maknanya dirubah ke simple future yang negatif gitu. Coba kita masukkan rumus simple future yang negatif, yaitu ada subject, ada will ataupun shall, plus not, karena negatif maka harus ada not, kemudian baru verb 1. Coba kita tulis contohnya, yaitu menjadi di sini subjeknya adalah Lisa. Lisa will kemudian not, verb satunya atau verb ordinary-nya dari thought adalah think, kemudian CS-nya adalah bed. Nah, begitu. Selanjutnya ada contoh Blackpink will have a breakfast there gitu. Kita bedah secara struktur, yaitu Blackpink adalah subjeknya berupa noun. Kemudian will di sini adalah verb. Setelahnya will ada have, berarti dia termasuk golongan auxiliary. Kemudian untuk have di sini juga verb. Setelahnya have apakah ada kata kerja lagi? Ternyata sudah tidak ada, maka dia menjadi ordinary. Have di sini bentuknya berupa verb 1. Kemudian untuk karakternya mari kita teliti dulu. Untuk karakternya mari kita teliti dulu. Setelah have di sini ada a breakfast. Nah, bisa jadi dia MV. Nah, sedangkan di dalam bagan tadi MV di sini hanya memiliki satu karakter untuk diprogresifkan ataupun tidak diprogresifkan, yaitu bisa sama-sama MV, tetapi keputusannya apakah bisa diprogresifkan ataupun tidak hanya bisa ditinjau jika dari segi makna. Berarti mari kita lanjutkan analisisnya dulu. Maka karena setelahnya have ini ada rangkaian noun phrase, maka dia di sini menjadi direct object ataupun DO berupa noun phrase. Have di sini maka karakternya adalah MV. There menjadi adverb of place. Oke. Sekarang coba kita lihat kalimat ini mau dirubah ke present continuous. Kira-kira apakah possible, apakah memungkinkan untuk dia dirubah ke continuous? Mari kita tinjau dari segi makna. Blackpink akan memiliki sarapan di sana. Akan memiliki sarapan di sana. Memiliki sarapan itu kan kayak gimana ya, kayak aneh aja gitu loh. Blackpink akan memiliki sarapan gitu. Kira-kira possible enggak? Namun jika di dalam bahasa kita, jika di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasanya kita, ini mungkin bisa jadi possible aja, bisa jadi ini masuk akal aja jika di dalam bahasa Indonesia. Tetapi jika ini di dalam bahasa Inggris, di dalam sistemnya bahasa Inggris, ini kan agak rancu gitu loh. Blackpink akan memiliki sarapan di sana.
memiliki sarapan ini maksudnya gimana gitu. Kan sarapan ini nggak bisa dimiliki gitu, kan sarapan tinggal sarapan aja gitu, maksudnya dimiliki itu kayak gimana gitu. Coba kita mencari opsi yang lain. Jika seandainya saya rubah maknanya menjadi seperti ini, Blackpink akan menikmati sarapan di sana. Nah, jauh lebih make sense kan, jauh lebih possible, lebih memungkinkan kan, lebih bisa dipahami gitu loh. Jauh lebih bisa dipahami kan jika artinya seperti itu. Blackpink akan menikmati sarapan di sana gitu. Jika artinya bukan memiliki, maka have di sini bisa dikontinueskan gitu. Mari kita masukkan rumus dari present continuous, yaitu subject is, am, are plus verb ing. Nah, subjeknya adalah Blackpink, kemudian auxiliary-nya berupa is, am, are. Di sini karena subjeknya adalah Blackpink, maka auxiliary yang digunakan adalah is. Kemudian verb ing-nya diambil dari ordinary, ordinary-nya adalah have, maka menjadi having. Kemudian masukkan do-nya, yaitu a breakfast. There. Nah, begini. Contoh selanjutnya adalah Jenny has a big house. Mari kita analisis. Jenny, subjeknya di sini adalah Jenny, berupa noun, sedangkan has di sini menjadi verb. Di sini menjadi verb. Kita lihat setelahnya has di sini apakah ada verb lagi? Apakah sebelumnya ada verb lagi? Ternyata tidak ada, maka has di sini menjadi ordinary. Kan ditinjau dari bentuknya, has ini bentuknya adalah verb SES. Kemudian mengenai karakternya, karena setelahnya adalah rangkaian noun phrase, a big house, sebuah rumah yang besar, itu kan noun phrase. Nah, noun phrase ini tergolong dalam direct object, DO. Siapakah yang memiliki DO? Selain DV, tentunya adalah MV. Nah, selanjutnya perintahnya di sini adalah mengkontinueskan menjadi past continuous. Kira-kira has di sini apakah bisa dikontinueskan? Pertanyaannya itu. Karena karakternya sudah MV. Itu. Dan kedua-dua keputusan apakah dia bisa dijadikan continuous atau tidak, itu sama-sama karakternya MV. Have di sini sama-sama MV, tetapi yang membedakan adalah dari segi makna gitu. Coba kita tinjau dari segi makna. Jenny memiliki sebuah rumah yang besar gitu. Is it possible? Apakah itu masuk akal? Jika itu masuk akal, maka have di sini tidak bisa dikontinueskan. Maka have di sini tidak bisa dikontinueskan karena artinya adalah memiliki. Sedangkan jika artinya selain memiliki tidak bisa dikontinueskan. Karena di sini diputuskan bahwa arti dari kalimat ini adalah Jenny memiliki sebuah rumah, maka di sini tidak bisa dikontinueskan. Karena tidak bisa dikontinueskan, maka harus mundur satu langkah,
menjadi simple past. Kita masukkan rumus simple past yaitu verb 2, subjek, verb 2. Subjeknya adalah Jenny. Kemudian verb 2-nya dari has di sini adalah had. Nah, kemudian objeknya adalah big house. Begitu. Contoh selanjutnya adalah Jisoo had been a funny girl. Gitu. Di sini kita disuruh merubah menjadi future continuous interrogative ataupun kalimat tanya. Mari kita bedah secara struktur dulu, kita analisis dulu. Jisoo di sini menjadi subjek berupa noun, kemudian had di sini menjadi verb. Apakah setelah had di sini ada verb lagi? Ada, ternyata ada been, maka had di sini menjadi karakternya adalah auxiliary. Jika setelah been ini ada been di sini juga verb, apakah setelah been ada verb yang lain, ada kata kerja yang lain? Ternyata tidak ada, maka been ini menjadi verb terakhir, dia menjadi ordinary, yang mana been ini bentuknya adalah verb 3. Selanjutnya, mengenai karakter dari verb ini, di sini adalah a funny girl. A funny girl di sini adalah rangkaian noun phrase. Nah, namun belum menjawab apakah ini karakternya B di sini apakah karakternya LV yang mana gitu. Maksudnya apakah di sini karakter LV yang mana gitu. Apakah dia bisa yang menjadi a funny girl menjadi CS. Yang memiliki CS hanyalah karakter LV atau linking verb. Kemudian karena kita di sini diminta untuk mengkontinuuskan, maka coba kita tinjau lagi apakah been di sini dapat dikontinuuskan. Apakah ordinary-nya ini dapat dikontinuuskan kira-kira? Cara kita melihat apakah dia bisa dikontinuuskan ataupun tidak, yaitu dengan melihat syarat dari B tadi. Jika ingin maksa B itu dikontinuuskan, maka harus memenuhi 2 syarat, yaitu jika subjeknya berupa orang dan CS-nya berupa certain adjektif ataupun kosakata adjektif tertentu gitu. Apakah Jisoo di sini adalah orang? Nah, tentu saja Jisoo di sini adalah orang. Dari mana kita tahu kalau Jisoo adalah orang? Yaitu dari kata girl di sini. Nah, girl ini kan untuk manusia gitu, manusia yang berjenis kelamin perempuan. Nah, gitu. Dari situ kita tahu kalau Jisoo adalah manusia perempuan. Gitu. Berarti untuk subjek berupa person sudah centang. Selanjutnya, apakah CS-nya ini berupa certain adjective gitu. Apakah termasuk dari kosakata adjektif tertentu? Gitu. Mari kita lihat di sini adjektifnya berupa funny. Maka kita lihat apakah di sini di certain-nya ada kata funny. F ternyata ada di sini. Karena 2 syarat tersebut telah terpenuhi, maka B di sini bisa dikontinuuskan. Yang mana artinya adalah pura-pura ataupun tumben gitu. Jadi artinya adalah Jisoo pura-pura menjadi seorang gadis yang lucu gitu.
kemudian karena dia bisa dikontinuskan, maka langsung saja kita masukkan rumus dari future continuous interrogatif, yaitu kalau interrogatif akan ada inversi atau perputaran dari subjek dan verb auxiliary. Verb auxiliary-nya future continuous adalah will, baru subjek, baru kemudian ada be, baru kemudian verb ing. Kemudian lalala. Nah, mari kita masukkan contohnya, yaitu will, subjeknya adalah Jisoo, kemudian ditambah be, kemudian verb auxiliary-nya dijadikan verb ing, yaitu di sini ada been, yaitu being a funny girl. Tanda tanya. Oke. Nah, berikut contoh-contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.